Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengulas beberapa nasihat atau quote tentang puasa. Ini saya kutip dari beberapa filsuf, baik dari timur maupun barat. Oke, yang pertama saya mengutip dari Jalaluddin Rumi. Beliau mengatakan begini: puasa adalah upacara korban kita. Ia adalah kehidupan bagi jiwa kita. Mari kita korbankan badan kita karena jiwa telah datang menjadi tamunya. Jalaluddin Rumi. Jadi puasa itu semacam atau sebentuk pengorbanan bagi kehidupan yang kita jalani. Kita menahan haus dan lapar, itu adalah upacara yang harus kita rayakan. Artinya ya puasa harus kita jalankan. Jangan sampai kita tidak puasa, karena ini adalah upacara kehidupan bagi jiwa kita. Kalau jiwa kita mati, untuk apa kita hidup? Kehidupan tanpa jiwa yang sehat, tanpa jiwa yang kuat, ya hidup akan mudah terombang-ambing, mudah gelisah, galau, dan bahkan stres. Jadi karena jiwa telah datang menjadi tamu, ya ayo kita sambut, ayo kita rayakan upacara puasa ini. Nah, dari nasihat Rumi ini bahwa kita jangan sampai tidak merayakan upacara kehidupan, yaitu dengan cara berpuasa. Bahkan Rumi menegaskan dalam kalimat yang lain, bulan puasa telah datang, larangan raja mulai berlaku, jauhkan tanganmu dari makanan, hidangan ruhani telah tersedia. Jadi saatnya kita memilih hidangan rohani yang jauh lebih nikmat dibanding dengan hidangan jasmani. Ayo, hidangan rohani ini jangan kita sia-siakan. Terus ini dari Plato. Plato bilang, aku berpuasa agar fisik dan mentalku lebih efisien. Jadi kalau kita ingin hidup yang sehat, mental yang kuat, ya puasa. Jadi kalau dia hidupnya cuma ngurusin soal perut, tentu tidak mungkin dia akan menjadi seorang filsuf. Tapi biar dia tidak gampang kena mental, biar tidak mudah marah kalau dikritik, dan biar pikirannya selalu jernih, ya dia puasa. Plato ini penyumbang intelektual yang luar biasa dalam dunia filsafat. Bahkan dia sampai digelari sebagai mbahnya para filsuf. Nah, di antara cara dia agar tetap sehat fisik dan mentalnya, ya dia puasa. Ya meski dia tidak kenal dengan perintah puasa saat itu, tapi dia puasa. Dia ngerti manfaatnya puasa yang luar biasa itu. Jadi kalau kita sering banyak masalah, mental ngedrop, ya boleh diobati dengan puasa. Eman-eman kalau kita tidak puasa. Apalagi kalau status kita adalah seorang muslim. Toh ini juga demi kebaikan dan kesehatan diri kita sendiri. Kemudian saya mengutip dari Santo Agustinus. Kalau teman-teman bingung, ini siapa sih Agustinus? Dia muslim apa bukan? Nah, bisa cari tahu lewat Google. Tapi kita tidak perlu mempermasalahkan tentang siapa orangnya. Asal kita bisa mengambil hikmah dari apa yang dikatakan olehnya. Kalau baik, ya ayo kita ikuti. Kalau tidak cocok, ya kita abaikan. Baik, Agustinus pernah bilang gini tentang puasa. Puasa membersihkan jiwa, meningkatkan pikiran, menspiritualkan yang fisik, menumbuhkan rasa sesal dan kerendahan hati, menyingkirkan hambatan nafsu, memadamkan api ketamakan, dan menyalakan cahaya sejati kesucian. Ini malah lengkap sekali. Agustinus menjelaskan bahwa puasa itu manfaatnya banyak. Bisa sebagai sarana pembersihan jiwa, bisa meningkatkan daya pikir, bisa mengajak yang fisik untuk mengilahi. Bahkan katanya Agustinus, puasa bisa menumbuhkan rasa sesal dan kerendahan. Memang benar ini, karena dengan puasa kita bisa sadar, oh iya ya, hanya tidak makan dari subuh sampai maghrib saja, saya sudah lemas, sudah loyo. Waktu tidak puasa, saya lupa kalau saya ini lemah. Nah, akhirnya kita sadar, kita menyesali semua kesombongan yang pernah kita lakukan. Akhirnya ya kita rendah hati, nafsu menjadi lebih terkontrol, tidak tamak lagi,
dan hati kita penuh dengan cahaya kesucian, yaitu cahaya ilahi. Terus ini dari Dante Alighieri. Dante ini juga seorang filsuf. Dia bilang puasa memiliki kekuatan yang lebih dahsyat dibanding kesedihan. Ya benar, kesedihan itu memang punya kekuatan yang juga luar biasa, tapi masih kalah dengan dahsyatnya kekuatan puasa. Orang sedih itu kadang melakukan apa saja ketika sudah tidak terkontrol lagi, bahkan bisa menimbulkan penyesalan. Atau bahkan kesedihan kalau sudah tidak bisa dikontrol bisa membahayakan. Misal bunuh diri, melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Itu kan berarti kesedihan juga punya kekuatan untuk mendorong seseorang pada hal-hal yang negatif. Tapi kenapa puasa memiliki kekuatan yang jauh lebih dahsyat dibanding dengan kesedihan? Karena puasa diawali dari kontrol diri. Kita mau melakukan apapun ketika puasa, dipikir dulu, ini baik apa tidak? Kan gitu. Itulah mengapa puasa powernya lebih dahsyat dibandingkan dengan kesedihan. Oke, kemudian saya mengutip dari Paracelsus. Beliau ini memang ahli di bidang kedokteran. Nah, kata dia, puasa adalah pengobatan terbaik, dokter dalam diri. Jadi dalam tubuh kita itu sebenarnya sudah ada dokter spesialisnya. Dia bernama puasa. Saya juga sempat bertanya-tanya, kenapa kalau orang mau operasi, orang mau lahiran sesar, itu disuruh puasa dulu sama dokternya. Ternyata biar organ tubuh kita itu tidak kerja, dia benar-benar istirahat. Jadi ketika dioperasi, tubuh menjadi maksimal kekuatannya. Nah, begitu juga dengan kita. Kalau pengen badan kita sehat dan agar dokter spesialis dalam tubuh itu bekerja, ya salah satunya dengan kita berpuasa. Baik, itu dari Paracelsus. Selanjutnya, ini juga mirip dengan apa yang dikatakan oleh Paracelsus, yaitu Benjamin Franklin. Katanya Benjamin, obat terbaik adalah istirahat dan puasa. Jadi katanya Benjamin, obat terbaik itu ada dua, yaitu istirahat dan puasa. Apalagi kalau kita ingin benar-benar sehat, ya lakukan dua-duanya. Kita istirahat sekaligus puasa. Kalau istirahat kan hanya bagian luar saja. Kalau kita lelah bekerja, capek, ya istirahat. Bisa dengan minum yang segar-segar, tidur, dan lain sebagainya. Tapi bagian dalam kita kan tidak ikut istirahat secara maksimal. Nah, biar istirahat kita maksimal, ya perlu juga kita melakukan puasa. Dijamin tubuh kita akan benar-benar istirahat dan bisa sehat kembali, insya Allah. Terus ini lebih lengkap lagi, ini lebih menarik, dari Fyodor Dostoyevsky. Kata dia, ketaatan, puasa, dan doa sering ditertawakan. Padahal hanya melalui hal tersebut terdapat jalan untuk kebebasan sejati. Aku memotong keinginan tak terkendali dan tidak penting. Aku tundukkan kesombongan dan ketamakanku demi mencapai kemerdekaan jiwa dan kenikmatan spiritual. Orang-orang hari ini kan banyak yang menertawakan ketaatan, puasa, dan doa. Bukti dari menertawakan itu kan banyak orang atau bahkan diri kita sendiri itu tidak yakin dengan doa-doa yang kita panjatkan. Kita sering lalai, bahkan tak segan-segan untuk tidak puasa. Padahal menurut Fyodor Dostoyevsky, ketaatan, puasa, dan doa itu bisa menjadi jalan untuk menuju kebebasan yang sejati. Ya benar, dengan ketaatan kita bisa mengendalikan keinginan yang tak terkendali. Dengan puasa kita bisa menaklukkan kesombongan dan ketamakan. Dan dengan doa kita bisa dekat dengan Tuhan, karena selalu teringat apapun yang terjadi kita selalu melibatkan Allah, sehingga bisa mencapai
kenikmatan spiritual. Terus saya juga mengutip kalimat dari Hermann Hesse. Dia mengatakan, setiap orang dapat melakukan keajaiban. Setiap orang dapat mencapai tujuannya kalau ia mampu berpikir, kalau ia mampu menunggu, dan kalau ia mampu berpuasa. Jadi menurut Hermann Hesse, kalau kita ingin melakukan hal-hal luar biasa, maka kita perlu melakukan 3 hal, yaitu berpikir dulu, sabar dalam melakukan, dan mau berpuasa. Kenapa? Ya kita tahulah, kalau kita mau melakukan hal yang menakjubkan, ingin menciptakan sebuah karya yang luar biasa, tentu kita harus menggunakan daya pikir kita. Jangan sampai mandek. Terus mau menunggu, ya kita harus sabar, jangan buru-buru, karena tidak ada kesuksesan, keberhasilan itu yang instan. Dan terakhir mau berpuasa, berarti kita harus siap berkorban, siap untuk susah, siap untuk fokus, siap untuk tidak melakukan hal-hal yang mengganggu aktivitas menuju keajaiban itu. Nah, kalau 3 hal ini kita lakukan, berpikir, mampu menunggu, dan mau berpuasa, maka kita akan mudah untuk menuju keajaiban yang kita impikan. Kemudian yang terakhir, ini saya ambil dari pernyataannya Mahatma Gandhi. Kata Mahatma Gandhi, agamaku mengajarkan kepadaku bahwa kapanpun muncul tekanan yang tak dapat disingkirkan sendiri, seseorang harus berpuasa dan berdoa. Jadi ini nasihat dari Mahatma Gandhi. Kalau kita punya tekanan hidup dan itu tidak bisa kita selesaikan sendiri, jalan yang bisa kita tempuh atau cara mengatasinya adalah dengan berpuasa dan berdoa. Sebagaimana dikatakan oleh Dante yang sudah kita bahas tadi, bahwa puasa itu lebih dahsyat dibandingkan dengan kesedihan. Baik, ternyata kalau kita simpulkan dari semua quote dan nasihat yang kita bahas kali ini, puasa itu adalah kunci kesuksesan bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Jadi selagi ada kesempatan, jangan sampai kita tidak puasa. Lebih-lebih puasa juga merupakan perintah dari Allah. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, baik, saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.